Muslimin wal muslimat, mu'minin dan mu'minat rahimakumullah. Meningkat ke acara selanjutnya, yaitu mari bersama-sama kita dengarkan Mauidhah Hasanah, dilanjutkan dengan doa yang akan disampaikan dan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Sirajuddin Samsul Arifin. Kepada Bapak Ustadz kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, salatan nanalu biha ziyarat haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du. Yang terhormat sahibul musibah Bapak Herman dan keluarga besar seluruhnya, almarhum Bapak Sukoyo bin Parto Akad, semoga senantiasa mendapatkan kecukupan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan umur, sehat. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi semua kita ini tinggal menunggu waktu dijemput oleh maut. Di dunia ini masra'atul akhirah, untuk menanam kebaikan-kebaikan sehingga nanti di akhirat kita meraih kebahagiaan. Amin. Ketika waktu sudah tiba, ajal sudah datang, tidak ada yang bisa menunda. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, kata Allah, walaupun kita bersembunyi di benteng yang kokoh menghindarkan diri dari maut, maut akan datang menjemput kita. Jadi tidak ada yang perlu ditakuti karena kematian itu pasti. Almarhum Bapak Sukoyo bin Parto Akad umur 52-53 tahun Pak Herman ya. Antara itu putrinya 2, satu sudah semester berapa? 6. Yang kedua masih SMP kelas 3. Mudah-mudahan sehat, sukses, menjadi putri-putri yang salehah. Amin ya mujibas sa'ilin. Yang paling penting kita, kata Rasulullah, siap siaga menghadapi kematian. Ternyata bulan Januari ini di komplek kita cukup banyak bervariasi umurnya. Ada yang 80 tahun lebih, namanya ada yang 60, ya ini 50 sekian. Jadi bukan masalah umur tua atau muda. Yang muda dipanggil, kalau sudah Allah menghendaki tiba waktunya dipanggil juga.
yang tua mungkin karena frustasi kepingin cepat mati, tapi nggak mati-mati juga karena belum ajalnya. Yang paling penting siap-siap menghadapi kematian. Saya mau kesini barusan duduk di depan rumah, buka HP, tahu-tahu cucu dua-duanya mengucapkan "Jad, selamat ulang tahun," katanya. Saya tidak tahu tuh, lupa. Ternyata hari ini tanggal 18 sudah masuk jalan 72 tahun, tapi masih sehat, alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Saya lupa, bahkan ibu juga nggak tahu. Itu yang tahu. Alhamdulillah. Yang pertama yang mesti dipersiapkan itu akidah tauhid, iman kita. Jadi akidah tauhid itu powernya iman. Jadi kalau sudah akidah tauhidnya mantap, iman-iman yang lainnya juga akan ikut. Dan Rasulullah mengajarkan kepada kita, jiddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu setiap saat, pagi, siang, malam. Perbaharui iman kita dengan membaca tahlil. Tahlil, jadi banyak tahlil. Kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi setiap salat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, jadikanlah kalimat tauhid sebagai zikir utama. Jadi segala macam amal ibadah ketika tidak ada iman itu sia-sia. Jadi kata Allah, kasara bimbiti ati yahsabu zam'anu ma'a. Amal kita ketika tidak dilandasi iman laksana fata morgana, kayak bayangan-bayangan saja. Kita jalan ada bayangan, dipegang gak ada apa-apa. Itu ketika amal tidak ada iman. Nah, oleh karenanya iman itu perlu diukur. Kita ini sudah punya iman atau belum? Imannya sudah benar atau tidak? Salah satu tandanya Rasulullah memberikan informasi kepada kita, man sarratu hasanatuhu wa sa'atu sayyi'atuhu fa huwa mu'min. Orang ketika kebaikan-kebaikannya menyenangkan, ada orang ngajak berbuat baik senang, bisa berbuat baik senang. Ada orang ngajak sholat senang, ada orang ngajak ngaji senang, ada orang ngajak sedekah senang. Alhamdulillah, itu pertanda orang beriman. Dan sebaliknya, ayo kita sedekah Ramadan, nanti kita menyiapkan takjil, lalu menggerutu, aku jadi korban. Tanda imannya ya masih dipertanyakan. Nggak ada keikhlasan yang seperti itu. Kesannya diajak sedekah kok jadi korban, babak belur. Bahaya itu. Itu pertanda sudah nggak ada iman, itu nggak ada ikhlas. Diajak sholat, alhamdulillah. Diajak sedekah, alhamdulillah. Seikhlasnya, tidak perlu mengada-ada, tapi jujur kepada Allah. Kita mampu, jangan pura-pura tidak mampu. Yang tidak punya, nggak usah pura-pura
punya, jujur saja apa adanya. Kata Rasulullah, ittaqun nar walau bisyikki tamratin, sedekahlah kalian menjaga diri dari api neraka walaupun hanya sedekah dengan sebiji kurma. Terus kemampuannya 1 biji kurma, jangan cari 100 kurma, sebiji saja, ikhlas, tidak merasa dipaksa untuk beramal. Sebab kalau sudah merasa dipaksa untuk beramal, ujung-ujungnya apa? Tidak ikhlas, ya. Apalagi sampai diungkapkan di depan jemaah, berbahaya itu, berbahaya. Wa sa'at hus sayi'atuh, dan ketika berbuat dosa dia sedih, ngerumpi, ghibah, sedih, tidak sholat, sedih. Nah, pertanda itu imannya mantap. Jadi yang pertama, senang kalau bisa berbuat baik, senang kalau ada orang ngajak berbuat baik, sedih kalau kita berbuat dosa. Itu pertanda orang beriman. Yang mengetahui siapa? Ya diri kita masing-masing. Yang kadang-kadang isi hati itu terlontar dalam sikap dan tutur kata. Jadi orang kok tahu, wah keluar kata-katanya. Takut kalau kedatangan keluarga, nanti nyiapin makanan, nyiapin tempat tidur, makan 3 hari, kalau belanja habisnya berapa, ngitung, nanti dihitung juga sama Allah itu. Berarti tidak senang untuk menerima kedatangan tamu. Padahal kata Rasulullah, siapa yang beriman kepada hari akhir, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, fal yukrim dhaifahu, hormati tamunya. Demikian pula ketika kita sudah berbuat baik, alhamdulillah, kita syukur. Yang paling bagus kata Rasulullah, sedekah sir, udah diam-diam saja. Tudfi'u ghadabar Rabbi, itu bisa meredam kemurkaan Allah. Sedekah sir, silakan. Jangan, oh aku RT sekian sudah nyiapkan takjil ke masjid 100 box, 200, enggak usah diomongin. Sanggupnya 1 box, jujur saja tidak perlu malu. Sanggupnya 100 ya 100, sanggupnya 200, tidak perlu diomongin. Yang ikhlas bawa sedekah, alhamdulillah. Itu yang pertama, mantapkan iman. Ada perbedaan orang beriman dengan orang fajir yang suka berbuat dosa. Innal mu'mina yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu ayyaqa alaihi. Jadi orang mukmin itu ketika dia melakukan dosa seperti orang duduk di bawah gunung. Dia takut gunungnya itu jatuh, sehingga dia bergegas pergi meninggalkan
gunung kan takut terjatuh, kejutan gunung akan menderita nanti. Berbuat dosa segera beristighfar, segera menghindarkan diri daripada dosa dan maksiat. Beda dengan orang yang terbiasa mengerjakan dosa. Wa innal fajira yara dzunubahu kadzubabin marra ala anfi. Jadi orang yang biasa berbuat dosa kadang-kadang tanpa terasa dia tahu-tahu sudah ngerumpi, nggak sadar bahwa itu berbuat dosa karena biasa, tahu-tahu sudah ghibah, nggak terasa karena biasa. Kadzubabin marra ala anfi, seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya, gituin saja selesai. Enak, ada lalat hinggap di hidung, tepis sedikit, walaupun nggak kena lalatnya sudah merasa aman. Kenapa? Biasa. Nah, oleh karenanya kita mesti latihan. Jangan biasa melakukan dosa, tetapi biasa menghindarkan diri dari dosa. Jadi yang pertama persiapannya apa? Memantapkan akidah tauhid, memantapkan iman, dan iman perlu terus diperbaharui dengan membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang kedua, siap siaga memantapkan ibadah. Powernya ibadah itu sholat paling tidak sholat 5 waktu, sempurnakan sholatnya. Sebab sholat itu tidak sekedar ritual, di sana juga mengandung pendidikan, pembentukan karakter, disiplin waktu, ada kejujuran, ada makna tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu sholat. Sehingga sholat disebut tiangnya agama. Nanti juga waktu dihisab, yang pertama kali ditanya apa? Sholatnya. Jadi jangan lalai, paling tidak sholat 5 waktu. Sholat sebagai ibadah perlu ilmu. Jadi mesti ngerti mana yang rukun, mana yang sunnah, apa saja syarat-syaratnya sholat, apa saja syarat wajibnya sholat, mesti ngerti. Dalam majlis taklim ibu-ibu itu mesti diajarkan. Kalau perlu cek satu-satu, jangan-jangan nggak ngerti rukun sholat, jangan nggak ngerti bagaimana jamaah ketika masbuk, makmum masbuk, harus dipelajari sungguh-sungguh. Dulu saya pernah punya teman guru, dia sholat masbuk, makmum masbuk, ternyata banyak kelirunya. Ikut rakaat kedua dia tidak ikut ruku. Sholat zuhur mestinya nambah berapa, Bu? Sholat zuhur ikut rakaat kedua, tidak ikut ruku, ya nambah 2. Standarnya di mana? Ruku. Jadi ikut rakaat kedua, tidak ikut ruku, lalu nambah berapa? 3 salah, nambah 1 apalagi salah, karena rakaat kedua tidak dihitung karena tidak ikut ruku. Ini contoh yang sederhana. Jadi standarnya kalau masbuk itu apa?
ruku bisa ikut rukunya imam dengan sempurna, walaupun tidak baca Al-Fatihah, ikut saja. Makanya kalau pergi ke masjid ikut salat berjamaah, nggak usah buru-buru. Di mana dia mengikuti imam, langsung takbiratul ihram, jangan langsung ikut takbiratul ihram dulu ya. Takbiratul ihram baru ikut imam. Jadi saya ulangi lagi, standarnya apa Alhamdulillah kalau kita bisa nambah sholat sunnah. Yang ketiga apa persiapannya? Akhlak. Powernya akhlak itu apa? Rahmah, kasih sayang. Kalau sudah ada kasih sayang, insya Allah tutur katanya, perbuatannya akan mendatangkan manfaat untuk orang lain. Sayang kepada tetangga, kepada saudara, kepada binatang dan seterusnya, akhlak yang mulia. Ada yang salah diingatkan dengan hikmah. Itulah 3 persiapan menghadapi kematian. Jadi yang pertama, mantapkan akidah tauhid, istiqomah. Yang kedua, istiqomah dalam ibadah. Yang ketiga, istiqomah dalam akhlakul karimah. Insya Allah nanti meninggal dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rzuqna as-sakinata fi qulubina was-sa'ada fi buyutina wal barakah fi amarina wa rizqina was-sihhata fi abdanina. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin waj'alna minal syakirin waj'alna minas salihin waj'alna minal mukhlisin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ghsilhum bil ma'i was-salji wal barad wa naqqihim min al-khataaya kama yunqqa as-sabul 'abdu min ad-danas wa qilhum daran khairan min darihim wa alana khairan min ahlihim wa zadan khairan min zawjihim wa qihim min fitnatil qabri min adhabin nar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhum bil ma'i was-salji wal barad wa naqqihim min al-khataaya kama yunqqa as-sabul 'abdu min ad-danas وابدل درنا خير من داره وأعطانا خير من أهله وزوجنا خير من زوجه وقه من فتنة القبر من عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أدنا الله وإياكم أجمعين وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.